Baik hadirin yang kami hormati, mohon perhatiannya karena sesi kedua akan segera dimulai. Hadirin yang berbahagia, kini kita akan memasuki panel discussion dengan judul Scaling Sustainable Tourism in Indonesia, Policy Alignment, Climate Resilience, and Innovative Financing. Panel kedua ini akan berfokus pada diskusi mengenai kebijakan yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk membahas keselarasan kebijakan pariwisata, strategi ketahanan pangan, pembiayaan berkelanjutan, serta kolaborasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan pariwisata. Hadirin yang kami hormati, untuk memandu sesi kedua pada hari ini telah hadir bersama kita seorang ahli pariwisata berkelanjutan dengan pengalaman mumpuni di bidang pengembangan pariwisata, perencanaan strategis, resiliensi destinasi, hingga strategi dekarbonisasi. Hadirin sekalian, moderator kita kali ini merupakan founder dan CEO Wise Steps Consulting, sekaligus authorized trainer untuk Global Sustainable Tourism Council. Pengalaman beliau mencakup berbagai proyek konsultasi bersama Bappenas, UNDP, Asian Development Bank, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, PATA, serta berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Hadirin sekalian, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Bapak Muhammad Nalendra, founder dan CEO Wise Step Consulting. Dipersilakan. Baik, selamat siang Bapak Muhammad Nalendra. Selamat siang. Untuk itu disilahkan memandu jalannya diskusi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Para hadirin semua, pada sesi siang kali ini memang agak berat ya. Habis makan, kemudian pasti ngantuk. Tapi mudah-mudahan dengan topik sesi kali ini akan banyak insight-insight menarik dari teman-teman panelis yang nanti akan hadir mewakili dari government, kemudian juga ada juga dari satu international speaker nanti yang saya akan perkenalkan seperti itu. Dan sesi kali ini Bapak Ibu itu kita akan membahas terkait dengan kebijakan ya. Nah ini jadi topiknya agak berat tapi saya yakin ini akan menarik. Dan terkait dengan ini judulnya adalah Scaling Sustainable Tourism in Indonesia, Policy Alignment, Climate Resilience, dan juga Innovative Financing. Jadi nanti akan kita berdiskusi berkaitan dengan bagaimana sebenarnya kebijakan nasional ini bisa kita terapkan, tidak hanya di pusat saja, tapi juga bagaimana hal ini bisa didukung oleh pemerintah daerah, makanya nanti akan ada perwakilan dari Kemendagri. Kemudian juga kita akan berbicara ataupun berdiskusi terkait dengan sustainable finance, bagaimana pendanaan-pendanaan yang bisa kita gunakan gitu ya dalam mendukung terkait dengan inisiatif-inisiatif keberlanjutan baik itu industri, community dan sebagainya. Kemudian juga nanti akan ada best practice yang dilakukan di level destinasi ataupun level industri ya. Nah nanti kita akan juga menyimak contoh-contoh menarik terutama dalam pengelolaan sampah di skala kabupaten dan juga nanti untuk skala hotel dan resort kita juga akan kedatangan satu international speaker yang nanti saya akan perkenalkan tentang inisiatif-inisiatif keberlanjutan yang nanti bisa menjadi inspirasi kita baik itu di institusi masing-masing maupun nanti bisa kita sebarkan ya di komunitas. Oke, tadi di pagi hari Bapak Ibu sekalian disebutkan bahwa Bali sendiri menerima kunjungan sekitar 6,9 juta wisatawan asing. Nah, kita lihat angka tersebut baru dari wisatawan asing, belum wisatawan domestik. Nah, dari angka tersebut tentu kita bisa menyimpulkan bahwa pariwisata ini punya kekuatan yang sangat luar biasa atau massive force. Dan isu-isu tadi yang sudah disampaikan terkait dengan sampah, kemudian juga krisis air bersih, kemudian ada lagi terkait dengan degradasi budaya mungkin, dan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat pariwisata. Nah, dengan adanya
kebijakan-kebijakan yang memang sudah disusun, baik itu lewat pemerintah nasional, melalui RPJPN 2025-2045, di mana kita mentargetkan menjadi destinasi unggul seperti itu, dan juga RPJMN 2025-2029 disampaikan bahwa kita tidak lagi mengarah ke pariwisata massal, tapi juga pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Dan juga ada RKP 2026 tentang rencana kerja pemerintah yang menyebutkan terkait dengan pariwisata berkelanjutan, dan juga Asta Cita yang memasukkan sektor pariwisata menjadi sektor prioritas ya untuk kita terkait dengan sumber pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk kali ini kita kedatangan 4 narasumber ataupun panelis yang luar biasa. Yang pertama di sini ada Budiah Sulistianingsih, analis kebijakan ahli media dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 3 Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang hadir secara online dari Jakarta. Mari tepuk tangan untuk panelis yang pertama. Kurang semangat tepuk tangannya. Oke. Yang kedua, ini juga sangat-sangat menarik. Kita kedatangan Bupati Kabupaten Banyumas, Pak Sadewo Tri Lastiono, yang baru meraih penghargaan menuju Kabupaten Bersih dari KLHK 2026 dan menjadi salah satu contoh terbaik integrasi sustainability dalam tata kelola daerah di Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk Pak Sadewo. Dan yang ketiga, ada I Gusti Bagus Adi Wijaya sebagai Asisten Direktur Madya Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali, mewakili perspektif dari ekosistem keuangan keberlanjutan yang nanti beliau akan bercerita tentang sustainable finance mungkin. Tepuk tangan untuk Pak Adi ya, kita panggil Pak Adi. And then the last but not least, we have Professor Anthony Wong as a UNDP sustainability expert and focus on wastewater Sustainable Tourism Advisory Council, dan juga founder Frangipani Langkawi Resort. Please give it applause to Professor Anthony. So please to the stage. Okay, so let us begin. I will use bilingual, Indonesia first and then English. I will summarize with both language because Professor Wong maybe will present the presentation with English. Jadi untuk kesempatan yang pertama, apakah Bu Diah sudah bersama kami? Mungkin dari tim panitia. Ya, boleh dengan suaranya Bu Diah? Masih belum terdengar? Mungkin panitia bisa bantu? Oke, jadi Bu Diah nanti akan cerita ya terkait bagaimana sebenarnya kebijakan dari nasional ini bisa terus dikoordinasikan bersama Kementerian Dalam Negeri, karena pariwisata itu juga memang banyak perannya ya dari pemerintah daerah khususnya ya. Banyak peraturan-peraturan yang memang berlaku dan juga langsung diatur oleh pemerintah daerah. Nah, jadi bagaimana nanti lewat Kemendagri ini meng-align-kan antara national policy dengan kebijakan daerah. Nanti beliau akan cerita ya kira-kira tantangan-tantangan yang ada, bagaimana sebenarnya pariwisata berkelanjutan ini bisa kita terapkan tidak hanya di national level tapi juga di daerah. Oke, Bu Diah, apakah sudah bisa bergabung dengan kami? Oke, sudah. Mungkin sedikit dikeraskan lagi, sudah terdengar tapi belum ya, belum sedikit ya. Sudah tapi belum. Oke, silakan Bu Diah, silakan
bisa dipresentasikan ya terkait dengan ini. Waktunya sekitar 10 menit, jadi izinkan saya nanti ketika waktunya sudah lewat, saya akan beri aba-aba. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, izin cek sound kami mohon cakep ya Bapak Ibu sekalian. Pergi berlayar di Pulau Dewata. Cakep, Berderu angin berhembus merata. cakep. Pariwisata bukan sekadar mencari harta, namun akan menjadi warisan lestari untuk anak cucu kita. Oke, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good afternoon, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mohon izin kami akan menggunakan bahasa yang kami hormati seluruh undangan, para narasumber, Bapak Moderator, para praktisi dan tentu saja Kementerian Pariwisata selaku penyelenggara, dan salam hormat kami untuk Bapak Ibu Kepala Daerah, para pimpinan perangkat daerah yang mengampu urusan pariwisata, serta seluruh pemangku kepentingan di bidang pariwisata dan juga sektor lainnya yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam forum strategis hari ini. Bapak Ibu, tanpa bermaksud menggarami air laut, mohon izin kami yakin peserta yang hadir dalam forum ini adalah orang-orang yang sangat kompeten dan berpengalaman di bidang pariwisata. Maka izinkan kami pada kesempatan yang amat berharga ini dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 3, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, berkenan hadir melalui daring online. Mohon maaf sekali tidak bisa hadir secara langsung di Sanur Bali untuk menyampaikan paparan sebagaimana yang dimintakan oleh rekan-rekan panitia mengenai penguatan kepemimpinan daerah dan harmonisasi kebijakan dalam mendukung transformasi pariwisata berkelanjutan. Bapak Ibu yang kami hormati, presentasi ini kami tujukan untuk menegaskan dua pilar utama yang tidak bisa kita pisahkan dalam pembangunan pariwisata di masa depan, yaitu kepemimpinan daerah yang kuat dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa kepemimpinan daerah yang visioner, sebagaimana tadi salah satu contohnya Pak Sadewo dari Banyumas, kebijakan sekuat apapun hanya akan berhenti di atas kertas, dan tanpa harmonisasi, program-program yang baik akan berjalan sendiri-sendiri tanpa dampak yang optimal. Forum ini menjadi sangat strategis, kami meyakini utamanya karena dilaksanakan di Bali selaku destinasi pariwisata kelas dunia, sekaligus menjadi cermin nyata tantangan dan peluang pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Bapak Ibu, sebagaimana Peter Drucker mengatakan culture eats strategy for breakfast, dalam konteks pembangunan pariwisata, sebagus apapun rencana, sebagus apapun cetak biru, master plan yang sudah kita buat, atau strategi pemasaran untuk destinasi wisata, semuanya akan gagal jika tidak didukung oleh budaya, oleh pola pikir dan nilai-nilai masyarakat serta pelaku wisata di tempat tersebut. Dan dalam hal ini, strategi yang ditulis di atas kertas akan menjadi nyata ketika budaya ini benar-benar terlaksana di lapangannya secara nyata, dan kepemimpinan daerah yang dilakukan oleh para pemimpin di tingkatan provinsi atau juga kabupaten kota akan memberikan peran yang sangat besar dalam menjaga dan menghidupkan khasanah budaya yang menentukan keberhasilan strategi pariwisata nasional di tingkat daerah. Bapak Ibu, di next slide, di slide ini, mari kita melihat kembali gambaran besar Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 telah menetapkan bahwa Indonesia pada tahun 2045 dihadapkan atas beberapa isu strategis dan diharapkan dapat mencapai kontribusi PDB pariwisata sebesar 8% dan devisa pariwisata mencapai 100 miliar US dollar. Angka-angka ini bukan sekadar target administratif tentu saja, melainkan cerminan merupakan ambisi besar bangsa kita
untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu mesin pertumbuhan dan ekonomi yang utama. Namun, untuk mencapai target tersebut, kita sadar betul bahwa ada 5 isu strategis yang ada, yang sudah ditangkap oleh rekan-rekan di Bappenas. Yang pertama terkait degradasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal akibat overtourism. Dalam hal ini mungkin Bali menjadi salah satu contoh yang sudah merasakan di antara beberapa pantai, beberapa kawasan suci juga mengalami tekanan luar biasa dari kunjungan wisata yang kedatangannya luar biasa, sudah lebih dari kapasitasnya. Kemudian yang kedua, terbatasnya amenitas, aksesibilitas, dan atraksi yang benar-benar menerapkan kaidah pariwisata berkelanjutan. Sedangkan untuk yang ketiga, layanan pariwisata yang lebih fokus pada transaksi, belum pada kepuasan pengalaman wisatawan. Selanjutnya rendahnya pengeluaran wisatawan akibat kurangnya pilihan aktivitas berkualitas dan investasi pariwisata yang masih sangat terbatas. Kemudian yang terakhir, kesenjangan keterampilan sumber daya manusia pariwisata dan rendahnya penyerapan manfaat ekonomi oleh masyarakat di sekitar, oleh masyarakat lokal. Merespon isu-isu tersebut, arah kebijakan ini telah ditetapkan dengan 6 prioritas, yaitu pembangunan destinasi berkualitas, penguatan rantai pasok inklusif, penguatan tata kelola, pembangunan infrastruktur hijau, perluasan Blue Green Circular Economy, dan peningkatan keterampilan SDM. Sekedar contoh nyata saja, kita melihat Thailand berhasil menggandakan devisa pariwisata dalam 1 dekade, justru karena konsisten membenahi ekosistem pariwisatanya dari hulu ke hilir dan bukan hanya fokus pada sekadar promosi. Next slide, kita bicara tentang pariwisata bukan sekadar urusan pilihan, melainkan bagian integral dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8% pada tahun 2029. Dari 8 strategi utama pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan, kita melihat bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif menempati posisi keempat, dan ini adalah pengakuan eksplisit bahwa pariwisata adalah sektor produktif, bukan sekadar sektor hiburan. Capaian target 5,30% di tahun 2025 dan 6,30% di tahun 2026 hanya bisa terwujud tentu saja jika pariwisata berjalan optimal. Artinya setiap kebijakan daerah yang mendukung atau menghambat pariwisata akan memberikan kontribusi langsung pada angka pertumbuhan ekonomi nasional. Penting juga dicatat bahwa pariwisata tidak berdiri sendiri. Ini berkaitan erat dengan transformasi digital, blue green economy, peningkatan investasi, dan pembangunan infrastruktur. Semua ini perlu disinergikan dalam satu gerak kebijakan yang terpadu. Sebagai gambaran, kita melihat sekali lagi Bali menyumbang sekitar 40% dari total penerimaan devisa pariwisata nasional, dan kita bisa bayangkan apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan kita capai sekiranya 10 destinasi prioritas lainnya juga tampil secara optimal. Bapak Ibu, di next slide kita menyajikan fakta yang perlu kita renungkan bersama. Data pra-pandemi 2019 yang menunjukkan average spending per arrival wisatawan mancanegara ke Indonesia, yaitu sekitar 1.050, jauh di bawah Thailand, Jepang, dan juga di bawah Singapura. Sementara total devisa pariwisata Indonesia di kisaran 16,9 miliar, sedangkan Thailand mencapai 64,3 miliar. Ini akan menjadi cerminan bahwa kita bukan kalah begitu ya pada jumlah potensi, tetapi kita lagi-lagi harus mengevaluasi kembali, mengkoreksi bagaimana kualitas ekosistem pariwisata yang kita bangun saat ini. Dengan transformasi yang tepat, tentu saja kita harapkan sektor pariwisata berpotensi memberikan kontribusi terhadap PDB nasional dan akan menyerap 29 juta tenaga kerja, mendatangkan devisa yang berlipat-lipat dan mendorong nilai investasi pariwisata nasional hingga mencapai 88,7 triliun rupiah. Pendapatan real masyarakat kita targetkan meningkat dalam 5 tahun ke depan, dan ini bukan hanya angka ekonomi, ini adalah janji kesejahteraan bagi jutaan keluarga yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata.
Bapak Ibu, untuk meningkatkan spending wisatawan, kita sama-sama paham perlu memperkuat seluruh rantai nilai pariwisata dari pre-trip experience, in-destination experience, hingga post-trip engagement-nya. Dan berikutnya, ini karena 10 menit saya bicara agak cepat-cepat, keburu dipotong oleh Mas Nalendra, tentang pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Sebelum kita berbicara strategi, penting untuk kita menyamakan pemahaman tentang apa yang dimaksud pariwisata berkualitas dan pariwisata berkelanjutan. Saya tidak akan membacakan definisinya karena insya Allah semua sudah paham. Intinya, keduanya dikembangkan melalui 11 pilar yang saling mengisi. Antara lain penguatan kelembagaan, tata kelola destinasi, penerapan Blue Green Circular Economy, pembangunan infrastruktur hijau, diversifikasi atraksi wisata mulai dari geopark, diving, wellness, hingga digital nomad, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata. Kita juga mencatat beberapa definisi terkait sustainable tourism, dan ini menjadi catatan dan yang kita integrasikan ke dalam kerangka regulasi bukan hanya di tingkat pusat tapi juga di tingkat daerah. Berbicara tentang sisi lain pariwisata, di slide berikutnya kita diajak untuk jujur melihat sisi lain dari pertumbuhan pariwisata yang selama ini sering luput dari perhatian mata kita, gitu ya, termasuk para pembuat kebijakan. Bahwa Indonesia menepati posisi keempat sebagai negara termubazir. Ini nggak enak ya bahasanya, termubazir makanan di dunia dengan 20,94 juta metrik ton food waste per tahun. Ini mungkin sudah setinggi gunung ya kalau ditumpuk dan kita bangun untuk dipotret bersama. Dan tentu saja aktivitas pariwisata kita juga harus jujur bahwa menjadi kontributor yang signifikan terhadap angka ini. Terkait dengan suhu bumi yang naik 1,1 derajat Celcius sejak tahun 1880 dengan laju 0,2 derajat per dekadenya, sektor pariwisata juga menjadi salah satu kontributor dalam pergerakan massal manusia dan konsumsi energi yang tinggi. Termasuk bagaimana terumbu karang di Indonesia yang mulai terancam akibat aktivitas manusia yang kurang bertanggung jawab, gitu ya, dengan 30% diantaranya masuk kategori ancaman yang sangat tinggi. Dan ini bukan hanya sekadar krisis ekologi, ini juga nantinya akan menjadi krisis daya tarik pariwisata di masa yang akan datang. Sementara itu sekitar, ya. Waktunya semenit lagi, mohon maaf. Aduh, silakan. Ini masih panjang. Oke, saya akan percepat bagaimana kita melihat kondisi-kondisi ini sehingga Indonesia di next slide harus fokus pada pariwisata berkelanjutan. Kita merespon tantangan-tantangan ini untuk mengarahkan seluruh kebijakan pariwisata pada 3 fokus utama untuk peningkatan nilai tambah ekonomi, untuk memastikan adanya manfaat ekonomi yang nyata bagi pariwisata sekaligus lingkungan, dan juga menyelaraskan pariwisata pada proses besar penanganan perubahan iklim nasional dan global. Artinya pariwisata berkelanjutan ini bukan hanya keharusan etis, tetapi juga keunggulan kompetitif nyata di pasar global. Contoh praktik baiknya kita lihat bagaimana Selandia Baru dengan program 100% Pure New Zealand berhasil meningkatkan kualitas wisatawan sekaligus juga menjaga ekosistem, termasuk juga bagaimana Norwegia menerapkan biaya lingkungan yang justru meningkatkan reputasi destinasinya. Di slide berikutnya ada beberapa hal terkait dengan Undang-Undang 23 2014 yang menjadi salah satu guidance bagi rekan-rekan pemerintah daerah. Kami akan menegaskan bahwa sekali lagi terkait urusan pariwisata ini yang termasuk dalam 8 urusan pilihan ini wajib diselenggarakan daerah, sekali lagi disesuaikan dengan potensi yang dimilikinya. Artinya bagi daerah yang memiliki potensi pariwisata maka mereka wajib untuk melaksanakannya. Daerah dalam hal ini diberikan kewenangan penuh untuk mengoptimalkan potensi pariwisata lokal. Dalam pasal 407 di Undang-Undang 23 ini, kita diberi panduan terkait peraturan yang berkaitan dengan daerah wajib menyesuaikan peraturan. Artinya seluruh regulasi pariwisata daerah ini harus dibentuk
dan dipastikan secara selaras dengan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Pelaksanaan urusan konkuren di provinsi dan kabupaten kota ini akan dibina secara umum oleh Kemendagri dan secara teknis oleh kementerian terkait, dalam hal ini secara khusus oleh Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Implikasi praktisnya, perangkat daerah yang membidangi pariwisata harus memahami batas kewenangannya. Program yang melampaui kewenangan ini beresiko overlap, kita harus hati-hati. Sementara program yang tidak menyentuh kewenangannya berarti ada pelayanan publik yang tidak terpenuhi ataupun pembangunan yang kurang optimal. Bapak Ibu, terkait dengan lampiran pembagian urusan kami akan skip terkait hal-hal yang menjadi program utama dan termasuk kewenangan terkait dengan urusan di Undang-Undang 23 sudah diberikan guidance juga melalui Kemendagri, setiap tahunnya diberikan pemutakhiran agar rekan-rekan di daerah bisa menyesuaikan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklaturnya untuk direncanakan di dalam doktrinanya dan diberikan penganggaran, dukungan penganggaran di dalam APBD-nya. Kepatuhan terhadap nomenklatur ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi akan menjadi alat untuk memastikan akuntabilitas, keterbandingan antar daerah, dan sinkronisasi dengan perencanaan nasional. Untuk berikutnya, ini hal yang penting, mohon jangan diputus dulu, saya minta 1 menit lagi, tentang bagaimana posisi kepemimpinan daerah dan harmonisasi kebijakan akan menjadi kunci sesungguhnya bagi transformasi pariwisata berkelanjutan. Isu dan tantangan utamanya, bagaimana harmonisasi, kapasitas kepemimpinan, infrastruktur konektivitas, integrasi data dan monitoring evaluasi, hingga kolaborasi dan tekanan lingkungan dan daya dukung destinasi. Keenam tantangan ini saling berkaitan, penyelesaiannya satu tantangan akan membuka jalan bagi penyelesaian tantangan lainnya. Dan kuncinya ada pada kepemimpinan daerah yang kuat. Mungkin bisa kita jadikan contoh, mungkin nanti Pak Sadewo juga akan menjadi contoh yang nyata, langsung di hadapan kita untuk sharing knowledge dan juga kepada rekan-rekan yang hadir secara langsung. Dan kami mencatat bahwa ada 3 prinsip dasar yang menjelaskan mengapa kepemimpinan daerah ini adalah kunci. Dilaksanakan di daerah, untuk daerah, oleh daerah, dan destinasi masyarakat serta potensi lokalnya semua berada di daerah. Artinya tidak mungkin ini bisa maju kalau visi kepala daerahnya tidak memajukan destinasinya, tidak ingin mensejahterakan masyarakatnya dan tidak mengoptimalkan potensi lokalnya. Saya yakin tidak ada pemimpin yang demikian. Saya yakin semua pemimpin daerah yang paham terhadap potensinya pasti akan mengoptimalkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Keberhasilan nasional tentu akan ditentukan oleh capaian daerah, target devisa, investasi dan lapangan kerja, termasuk ekonomi hijau akan sangat bergantung pada implementasinya di daerah. Mungkin kita potong di sini, semoga nanti dilanjutkan dalam proses forum diskusi. Terima kasih banyak moderator dan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Bu Diah. Tadi sangat menarik ya, mohon maaf harus dipotong, tapi tadi pembahasannya sangat-sangat menarik. Tapi harapannya kita bisa bawa ini untuk bahan diskusi nanti akhir daripada semua sudah mempresentasikan ya masing-masing. Tapi tadi ada beberapa poin yang menarik adalah kepemimpinan daerah ini sangat dibutuhkan ya, terutama tadi ketika mengawal kebijakan-kebijakan yang ada, baik itu secara nasional maupun daerah. Dan kebijakan apapun tadi tidak akan berjalan kalau tidak kuat pemimpinnya gitu ya. Tadi kita sudah lihat juga sama-sama, kita punya program-program yang menarik, kemudian kebijakan-kebijakan secara nasional itu sudah memandu sebenarnya. Dan dari RPJPN kemudian RPJMN diturunkan kemudian ke RPJMD. Dan akhirnya tadi juga satu poin menarik adalah pemerintah daerah ini wajib ya tadi mengembangkan pariwisatanya bagi daerah yang punya potensi pariwisata. Nah, saya ingin ke narasumber yang kedua karena tadi sangat-sangat relate sekali gitu ya terkait dengan contoh bagaimana sebenarnya sebuah pemimpin ini bisa mengawal programnya dengan baik gitu ya. Tidak hanya sebatas kertas tapi dieksekusi yang mana erat kaitannya tadi terkait dengan isu-isu sustainability termasuk dengan isu sampah.
Nah, untuk itu saya panggilkan untuk narasumber yang kedua Pak Sadewo selaku Bupati dari Banyumas. Beliau akan nanti cerita tentang best practice ataupun kasus-kasus yang menarik gitu ya, implementasi dari bagaimana peraturan pusat ataupun nanti inisiatif-inisiatif bisa dilakukan dengan baik. Silakan Pak Sadewo, kita tepuk tangan dulu untuk Pak Sadewo, silakan. Baik, terima kasih Mas Moderator. Langsung saja ya, karena Silakan, ini 10 Pak. menit ya. 10 menit Pak. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hanya menjelaskan sekilas saja, bukletnya sudah saya bagikan. Tentang pengelolaan sampah Kabupaten Banyumas termasuk yang ada di kawasan wisata, yang kebetulan beberapa waktu yang lalu ditinjau Pak Prabowo. Dan akan dijadikan salah satu percontohan pengelolaan sampah di Indonesia. Tidak zero waste to energy, tetapi zero waste to money untuk mendapatkan uang. Lanjut. Banyumas itu cukup luas, 139.000 hektar dengan penduduk 1,8 juta jiwa. Lanjut. Data sampah Kabupaten Banyumas dengan rata-rata di teori ini ya 0,4 kilo per hari per jiwa, maka jumlah sampah itu totalnya 738 ton per hari. Dan alhamdulillah di Kabupaten Banyumas sudah terkelola 77%. Yang 23% memang belum terkelola dan itu tersebar di pinggiran kota, di pinggiran kecamatan, yang nantinya akan kita dirikan 15 TPST di 15 kecamatan dengan bantuan langsung dari Bapak Presiden senilai 111 miliar rupiah. Lanjut. Kemudian data sampah di kawasan wisata, kaitannya dengan pariwisata, di hari-hari biasa per hari itu ada pengunjung 500 sampai 1000 dengan sampah 250 sampai 800, kemudian di hari-hari long weekend itu 1000 sampai 5000 dengan sampah sampai 4000 kg per hari. Lanjut. Latar belakang pengelolaan sampah di mana? Banyumas itu mengalami darurat sampah itu pada tahun 2018 pada saat saya baru saja diangkat menjadi Wakil Bupati Banyumas. Waktu itu landfill itu ditutup secara paksa oleh masyarakat. Kita pindah ditutup lagi di demo, sehingga Pak Bupati waktu itu Pak Husen dan saya Wakil Bupati membuat ngakali sebetulnya, mencari inovasi bagaimana supaya pengelolaan sampah di Banyumas itu bisa betul-betul selesai tanpa menggunakan landfill. Pada saat itu anggaran operasional pengelolaan sampah bersumber dari APBD itu sekitar 30 miliar per tahun. Dan menggunakan sanitary landfill, tanggung jawab pengelolaan sampah hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Padahal mestinya pengelolaan sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama. Lanjut. Kemudian kebijakan saat ini, kami membagi 3 pengelolaan sampah, mulai dari hulu sampai ke hilir, dari upstream sampai to downstream. Di hulu, masyarakat sebagai pilar utama dalam pemilihan sampah di sumber, dengan menggunakan basis aplikasi Salinmas dan Ceknyong kita bikin sendiri. Kemudian penguatan peran bank sampah di tingkat RT, RW, mereka membuat bank-bank sampah yang memilah sampah-sampah yang bisa langsung dijual, kemudian yang organik dijadikan pupuk ya. Tetapi tidak semuanya mau melakukan. Kemudian di tengah kita membuat kelompok swadaya masyarakat. Kelompok swadaya masyarakat itu terdiri dari orang-orang yang mau membantu di wilayah tersebut. Sehingga masyarakat nanti sudah tidak dibebani retribusi dari pemerintah, tetapi mereka iuran membayar kepada kelompok swadaya masyarakat KSM-KSM. Sekarang di Banyumas sudah ada 59 KSM dengan iuran per rumah tangga per hari mulai dari 15.000, ada kalau rumah makan sampai 2,5 juta per bulan. Kemudian diolah di KSM, dipilah antara sampah organik dan anorganik, kemudian terakhirnya residunya dibawa ke hilir. Ya, di sana ada TPST, tempat pengolahan sampah terpadu BLE, berbasis lingkungan dan edukasi. Di sana kita proses menjadi barang output sampah yang mempunyai nilai jual, RDF, biomasa, biji plastik KW2, paving block, palet lantai dan lain-lain. Nanti kita jelaskan selanjutnya. Lanjut. Ini kebijakan pengelola sampah di hulu, ya. Sumber sampah dari rumah tangga dipilah di rumah tangga, kemudian ada yang anorganik ya, mereka membuat bank sampah, ada yang organik, sampah organik, kemudian
rumah tangga yang tidak mau memilah itu langsung sampahnya diambil oleh kelompok swadaya masyarakat di tengah. Lanjut, nomor 2. Ini dari rumah tangga yang tidak mau mengolah sampahnya dari hilir, dari hulunya, maka sampah-sampah diambil oleh KSM. Ini keliru gambarnya sebetulnya. Mestinya pengambilan sampah dari pelanggan itu dengan motor roda 3. Kemudian proses sortir, kita sudah menggunakan mesin-mesin sederhana, menggunakan conveyor belt, di situ melibatkan emak-emak yang kanan kiri, awalnya dibayar dengan APBD, sekarang sudah non APBD, mereka dibiayai sendiri dari KSM. Kemudian proses pengolahan, organik kita buat menjadi kompos dan pakan maggot, anorganik high value, seperti kantong-kantong plastik yang bisa langsung dijual, botol-botol minuman mineral langsung dijual oleh KSM kepada yang membutuhkan. Kemudian anorganik low value kita jadikan bahan RDF, biji plastik KW2, paving plastik, genteng plastik. Ini diproduksi tapi tidak saya rekomendasi untuk paving dan genteng karena itu tidak nilai ekonomisnya kurang. Kemudian residunya, paving plastik, residunya itu kita bikin RDF. Lanjut. Ini masih di tengah cakupan pelayanan, kita membuat bangunan di tingkat kecamatan, TPST tingkat kecamatan dengan luasan bangunan 1.000 sampai 1.500, kapasitas 15 ton per hari, pekerjanya 35 sampai 50 orang. Kemudian kita buat TPS 3R PDU yang kecil-kecil di tingkat desa kelurahan, luas bangunannya 200 sampai 500 meter persegi, kapasitas itu 1 sampai 5 ton per hari, jumlah pekerja sampai 10 sampai 30. Lanjut. Kemudian kebijakan di hilir, ini yang finalnya di hilir, sampah-sampah yang sudah tidak mampu dikelola oleh TPST, kemudian diangkut ke TPSE BLE yang kemarin ditinjau oleh Bapak Presiden. Pengangkutan sampah kemudian masuk ke penimbangan, TPST BLT itu betul-betul milik pemerintah daerah, sehingga KSM yang membuang limbahnya ke TPST BLE, mereka membawa dengan dump truck mereka sendiri, kemudian mereka membayar menjadi pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas. Jenis sampah yang masuk sama residu sampah ya, kemudian residu murni, bahan RDF, middle, bursam ya, untuk biomasa, bahan SRF, kemudian medium market dan proses kasgot. RDF itu refuse di fuel, bahan bakar alternatif pengganti batu bara, dibeli oleh pabrik semen PT SB Cilacap dan pabrik semen Bima Jibarang Purwokerto. Kemudian SRF ini dalam proses bahan bakar alternatif berkualitas tinggi yang diproduksi khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik seperti industri off-taker. Off-takernya itu proses MOU, ini dalam proses MOU dan PKS untuk pasokan biomas untuk pengganti batu bara di PLTU Cilacap, dan kita juga sedang MOU dengan PLN. Lanjut. Kemudian TPST BLE Kabupaten Banyumas merupakan fasilitas pengolahan sampah terpadu skala kabupaten, tadi dari tingkat desa kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Ini semua mesin-mesin diadakan oleh pemerintah dan ini menjadi milik pemerintah. Ya, dari bangunan utama TPST BLE kita mempunyai luasan area sekitar totalnya 38 hektar, tapi yang kita pakai enggak sampai 5 hektar. Beberapa mesin yang kita pakai sederhana, crusher, RDF, kemudian mesin shredder, pencacah, mesin pemilah sampah, kemudian ada loader di situ, kemudian bangunan-bangunan pendukung TPA BLE. Lanjut. Anorganik itu kita bikin apa? Yang anorganik yang pertama RDF, ini andalan kita. Saat ini RDF kita jual ke Cilacap dan ke Aji Barang, Semen Bima. Kemudian paving block, ini sudah kita produksi, namun memang nilai jualnya kurang menjanjikan, harganya lebih mahal daripada paving konvensional yang dibuat dari pasir. Dan ada kelemahannya harus saya jelaskan. Waktu kami pasang kemudian di jalannya kemudian kena air, pavingnya itu seperti kapal-kapalan dari plastik, mengapung. Sehingga kita lagi rekayasa lagi supaya paving itu dibikin kaitan dan ada pemberat. Kemudian campuran aspal hot mix. Jadi di Kabupaten Banyumas aspal hot mix sudah wajib menggunakan limbah plastik. Nah, yang ketiga biji plastik KW2, ini mulai kita produksi. Untuk apa biji plastik KW2? Yang pertama, ya, saya sedang merekayasa untuk dijadikan ballpoint boxy. Ibu bapak
saya jadi bupati kaget karena di TU saya dalam 1 bulan itu menghabiskan 50 boksi. Hilang itu boksinya, mungkin ada pegawai TU yang di rumahnya buka warung boksi mungkin ya. Kemudian itu terdiri dari 3 komponen, sudah saya pelajari, bawah, tengah, dan atas. Sedang saya bikinkan moldingnya. Saya juga kaget ternyata boksi ini isinya Indonesia tidak bisa bikin, tapi dari Cina dan saya sudah beli. Rencananya akan saya bikin ini, kemudian di tengahnya itu ada tulisan, dibuat dari limbah plastik, kemudian stikernya nanti saya, kalau Banyumas saya stiker Kabupaten Banyumas, saya jual ke misalnya ke Kabupaten Badung, saya kasih stiker Kabupaten Badung, harganya saya jamin di bawah pasar harga boksi yang ada di toko-toko. Kemudian yang kedua yang sedang dalam proses pembicaraan, saya lagi diskusi dengan Wali Kota Ipoh, adalah palet plastik, palet lantai. Mereka akan membeli palet lantai dari plastik. Ibu bapak mungkin lebih familiar kalau kita jalan mau berenang di hotel bintang sampingnya. Ya, itu ada itu palet plastik itu contoh. Lanjut. Kemudian organik, ini sudah tadi maggot, SRF, kompos, biomas, lanjut. Dampak positif pengelolaan sampah. 1.500 lapangan kerja baru, emak-emak. Kemudian dari pemakaian APBD 30 miliar sekarang menjadi kurang dari 10 miliar. Dan tadi saya jelaskan kalau Pak Presiden mempunyai program Zero Waste to Energy, saya tidak ingin itu. Zero Waste to Energy itu meniru Singapura dan kita bukan negara kaya. Indonesia itu luas dan bukan negara kaya. Jadi Zero Waste to Money dan itu sudah saya tunjukkan. Dari 10 miliar saya keluarkan, saya sudah bisa menghasilkan uang saat ini baru 2 miliar. Saya targetkan di masa kepemerintahan saya betul-betul minimal menjadi 10 miliar. Kemudian tidak ada lagi pembuangan sampah di TPA, landfill, sudah tidak ada landfill. Kemudian pengelolaan sampah terintegrasi mendukung konsep pembangunan berkelanjutan. Dan yang lebih penting, penyadaran kepada masyarakat bahwa sampah itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita bersama. Lanjut. Nah ini sistem pengelolaan sampah di kawasan wisata, kalau Banyumas itu wisatanya hanya wisata pegunungan dan air. Lanjut. Pemilihan sampah di wisata pun prinsipnya sama, ada yang dari sumbernya, di sumbernya dipilah, kemudian lanjut. Ada yang langsung dibawa ke tengah, tadi alur tengah KSM, sama saja ini, lanjut. Nah, pengolahan sampah wisata sama ya, diambil dari tempat wisata, dimasukkan TPST 3R, kemudian yang di sini tidak bisa diolah akan dibawa ke TPST BLE, yang terakhir itu yang di skala kabupaten, lanjut. Ini contohnya penggunaan paving, di sana ada menara teratai di Jalan Bung Karno. Ini adalah paving-paving yang sempat pas lagi hujan besar, pavingnya kemudian jadi kapal-kapalan. Jadi saya tidak begitu merekomendasi kalau untuk dijual secara komersial kurang menguntungkan. Tetapi kalau saya yakin, kalau saya bisa jadikan itu boksi, laris manis itu. Dan itu adalah pendapatan asli daerah untuk Kabupaten Banyumas. Tuh, saya kira itu ya Mas. Jadi terakhir saya akhiri dengan pantun ngikut tadi Bu Dian ya. Pakai terompah pergi ke Papua. Masalah sampah menjadi tanggung jawab kita semua. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sadewo, luar biasa, sangat inspiratif gitu ya. Apalagi saat sekarang ini banyak destinasi termasuk di beberapa kota dan kabupaten itu sudah mulai menutup yang namanya open dumping ya, karena sudah tidak muat lagi. Maka dari itu tadi inisiatif-inisiatif dari Kabupaten Banyumas ini sangat-sangat luar biasa dan juga bisa menjadi contoh ya bagi kita semua. Dan kalau boleh tanya Pak, satu, tadi kan anggaran 30 miliar ya per tahun Pak. Nah ini untuk bahan inspirasi untuk teman-teman kabupaten ataupun pemerintah daerah lain gitu ya. Biasanya untuk pengelolaan sampah itu idealnya ya, itu berapa persen sih alokasinya gitu ya dari anggaran daerah? Enggak ada, kalau bisa zero Mas. Tapi susah untuk menerapkan itu. Jadi kenapa Pak Presiden kemarin memberikan bantuan ke Banyumas 111 miliar? Karena saya matur ke Pak Presiden punya program Zero Waste to Energy di tahun 2029. Saya sanggup Zero Waste to Money 2028. Asalkan saya masih membutuhkan 15 TPST di 15 kecamatan dengan biaya, TPST itu satu paket ya Mas. Dari mulai bangunannya, kemudian mesin-mesinnya, kemudian peralatannya ada dump truck, ada loader, mini loader itu
Totalnya itu 7,4 per TPST sehingga 111 miliar kalau 15 TPST. Dan Pak Presiden insya Allah mendukung. Dan kemarin pada saat beliau pulang saya jamin, ditanya lagi, saya jamin 2028 zero waste to money asalkan saya dikasih duit tahun ini, saya bilang gitu. Oke, mantap, tepuk tangan dulu untuk Pak Sadewo, luar biasa ya. Nah ini urusan uang Pak, urusan uang untuk modal gitu ya tadi, karena cukup lumayan besar juga ya untuk modal awal dalam membangun sistem dulu ya, membangun sistem terkait dengan waste management. Nah untuk speaker yang ketiga, Pak Adi ya dari OJK, nah ini mohon nanti dijelaskan sebenarnya dari OJK sendiri itu apakah mengatur terkait dengan pendanaan hijau gitu ya, karena tadi sempat juga ada sustainable finance juga gitu, dan bagaimana mungkin dari pemerintah daerah gitu ya ketika tadi mulai untuk membangun sistem waste management itu kan tadi dibutuhkan dana yang cukup lumayan besar gitu ya. Nah apakah selain daripada anggaran dari pemerintah pusat itu ada semacam inovasi, dan juga bagi teman-teman UMKM juga nih, UMKM ini kan inisiatifnya keberlanjutan juga kadang memerlukan modal, dan salah satu tantangannya juga sustainability itu kadang mahal juga gitu ya. Ada yang berpikir seperti itu, tapi sebenarnya investasi kan ke sana gitu. Jadi silakan mohon dijelaskan terkait dengan hal ini. Silakan, tepat dan waktu dipersilakan. Tepuk tangan untuk Pak Adi. Oke, baik. Terima kasih Pak Moderator, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya langsung saja ya Pak Moderator. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Moderator tadi, data yang saya tunjukkan sekarang, saya ingin Bapak Ibu yang hadir di sini tergambar sebesar apa porsi dari sektor pariwisata dalam menggerakkan perekonomian di Provinsi Bali. Jadi kalau berdasarkan PDRB Provinsi Bali, sektor pariwisata itu menyumbang 22%, jadi itu sangat dominan di Provinsi Bali. Itu kenapa pada saat COVID, pariwisata di Bali menjadi kolaps, pertumbuhan ekonomi Bali justru berada paling rendah se-Indonesia. Namun begitu COVID kembali, perekonomian COVID sudah selesai, perekonomian Bali kembali tumbuh dan sekarang mungkin berada di posisi kelima secara nasional. Nah kalau kita bicara dari sisi pembiayaan, mungkin next materi, di sini kita bisa melihat bahwa data dari OJK Bali, ya, kami memang tidak ada data spesifik terkait dengan industri pariwisata, namun itu sangat tercermin dari industri penyediaan akomodasi dan penyedia makan minum. Jadi memang di dalam laporan keuangan perbankan kita memang tidak langsung men-state sektor pariwisata, namun yang paling dekat dengan sektor pariwisata adalah penyediaan akomodasi dan makan minum. Nah di komposisinya sendiri kalau di Bali kreditnya itu berada di peringkat ketiga. Nah di bawah pedagang besar dan eceran. Nah kemudian kalau pendukung sektor pariwisata sendiri itu ada pertanian, kemudian ada perdagangan, dan itu memang masuk ke dalam sektor utama dalam penggerak ekonomi di Bali. Nah, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah kita bahwa sekarang pemerintah daerah kita di Provinsi Bali khususnya itu ingin menjadikan pertanian sebagai sektor utama penggerak perekonomian. Dan itu kita dukung dengan beberapa kebijakan yang mungkin nanti secara tidak langsung akan juga berefek kepada Provinsi Bali. Next. Nah kalau dari sektor UMKM sendiri, kita lihat di Provinsi Bali proporsi dari kredit pembiayaan ke UMKM itu lebih dari setengahnya. Jadi penggerak utama perekonomian di Bali ini justru memang berasal dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebagaimana kita ketahui memang kalau di Bali sedikit usaha yang memang skalanya besar. Jadi kalau kita lihat memang UMKM inilah memang penggerak dari perekonomian di Bali ini. Sama seperti masa COVID justru memang UMKM ini yang masih bertahan, di mana banyak hotel, industri-industri besar itu pada tutup, tapi UMKM ini malah tumbuh dan bisa menyelamatkan perekonomian di Bali pada waktu itu. Berikutnya, nah ini mungkin dukungan dan peran OJK ya selama ini di Provinsi Bali terkait dengan
penguatan UMKM. Di Bali kita melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam mendukung kapabilitas UMKM kita. Next, dan ini adalah kolaborasi yang dilaksanakan oleh OJK bersama dengan pemerintah daerah, kemudian berbagai macam pemangku kepentingan dalam tim percepatan akses keuangan daerah. Jadi kalau kita bicara SDGs, kita tidak hanya bicara tentang planet ya, tapi kita juga bicara tentang people-nya. Jadi program kami mungkin tidak secara langsung menyentuh tentang bagaimana tentang planet, tapi kami menyiapkan people-nya, menyiapkan orang-orangnya supaya ready dalam menghadapi situasi yang tidak menentu. Contoh misalkan pada saat zaman COVID, banyak masyarakat kita di Bali yang ternyata mereka itu tidak memiliki dana darurat. Jadi pada saat COVID, cicilan di bank masih tetap harus dibayar, sedangkan penghasilan mereka tidak ada, dan mereka tidak memiliki dana darurat. Jadi dalam proses kolaborasi ini kami di OJK Bali bersama dengan pemerintah daerah itu mengedukasi masyarakat agar bijak dalam mengelola keuangan. Pada saat industri pariwisata sedang tumbuh, pada saat industri pariwisata sedang normal seperti sekarang, kami mengedukasi masyarakat bagaimana cara berinvestasi yang baik agar tidak terjerumus ke dalam investasi ilegal seperti itu. Jadi program-program ini bertujuan untuk menyiapkan hal seperti itu. Mungkin kalau dalam konteks langsungnya ke lingkungan, saya jelaskan di slide berikutnya. Nah di OJK sendiri, karena OJK adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan ada di Indonesia, jadi kita Financial Services Authority, tentu lapangan kita bukan di lingkungan ya, tapi tentu lapangan kita adalah bagaimana kita mengatur financial industry kita agar bisa beroperasi dengan govern, kan seperti itu. Nah, terkait dengan keuangan berkelanjutan, kami di OJK sudah menerbitkan POJK nomor 51 tahun 2017. Namun ini lebih cenderung untuk mengatur industrinya. Jadi bagaimana industri jasa keuangan kita, perbankan kita, kemudian pasar modal kita untuk dapat lebih bertanggung jawab dalam memberikan pembiayaan kepada industri yang ada di daerah di Indonesia tentunya. Nah kami juga sudah menerbitkan taksonomi untuk keuangan berkelanjutan, itu sudah ada versi 3. Di sini juga memberikan semacam pedoman kepada industri jasa keuangan kita dalam menyediakan berbagai produk industri jasa keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh industri yang ada di Indonesia, tentunya dengan tetap memperhatikan konsep keuangan berkelanjutan. Nah itu dari sisi industrinya. Kemudian menjawab tadi pertanyaan Bapak Moderator terkait dengan next dari sisi demand, bisa ke sebelumnya. Oke. Ini kayaknya materinya belum diupdate ya. Nah, kami di OJK sendiri sudah mengeluarkan ketentuan terkait dengan penerbitan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Jadi kalau selama ini secara konvensional masyarakat itu selalu berpikir kalau kita ingin cari modal, kita minjamnya ke bank seperti itu. Nah berdasarkan POJK ini kami membuka kesempatan kepada pemerintah daerah. Tadi Bapak Bupati menyampaikan banyak sekali program yaitu memerlukan APBD. Nah sebenarnya di POJK kita ini mengatur itu, POJK nomor 18 tahun 2023. Nah ini pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah. Obligasi daerah di mana itu bisa digunakan untuk berbagai macam usaha yang berwawasan lingkungan. Ada 11 usaha yang bisa dibiayai. Yang pertama energi terbarukan, kemudian ada efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, kemudian pengelolaan sumber daya alam hayati, konservasi, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan limbah, kemudian ada adaptasi perubahan iklim, kemudian produk yang dapat mengurangi penggunaan sampah. Tadi masuk banget Pak, yang boksi tadi ya, itu juga bisa dibiayai sebenarnya melalui penerbitan
efek berbasis lingkungan. Apabila terkait dengan karena Indonesia kan mayoritas Islam, jadi efeknya juga bisa bersifat sukuk, jadi bersifat syariah dan konvensional. Kemudian kegiatan usaha, kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya Pak. Jadi ini sebenarnya kesempatan untuk pemerintah daerah kita, termasuk juga bagi para pelaku usaha kita. Mereka juga bisa mengeluarkan obligasi untuk memperoleh dukungan dana dari masyarakat melalui penerbitan obligasi tadi. Nah ini kenapa urgensi keuangan berkelanjutan ini menjadi suatu hal yang penting, karena memang sudah menjadi bagian dari SDGs. Namun kami ingin lebih berfokus kepada mungkin Oke, ini tantangan dari keuangan berkelanjutan yang ada di Indonesia. Mungkin kalau Bapak Ibu sempat melihat beberapa green taxonomy yang ada selain di Indonesia, itu kebanyakan tidak seperti Indonesia. Kalau Indonesia itu kita masih ada hijau, masih ada kuning, masih ada merah segala macam. Kalau di negara lain mungkin cuman hijau saja dia gitu, cuman hijau saja gitu. Tapi kalau di Indonesia kita masih memberikan kesempatan, karena Indonesia ini perekonomiannya masih tergantung kepada beberapa industri yang mungkin dalam tanda kutip tidak hijau seperti itu, seperti pertambangan, kelapa sawit seperti itu, dan tentu tidak akan bisa itu langsung di-zerokan seperti itu. Jadi kita masih bertumpu kepada ekonomi itu, sehingga taksonomi yang kami bangun di OJK itu masih mengakomodir industri yang mungkin oleh negara lain dipandang, oh ini enggak berkelanjutan seperti itu. Kemudian ahli untuk sustainability mungkin masih sangat sedikit di Indonesia, dan masih ada masyarakat kita masih mungkin belum terlalu, karena sustainability ini kan masih sangat awam ya, masyarakat kita itu masih kayak mempelajari praktek ini sebenarnya sustain atau tidak seperti itu. Dan terakhir, nah ini yang mungkin selama ini masyarakat ini sangat relate dengan di Bali. Jadi kalau Bapak Ibu di sini rata-rata mungkin kalau di Bali, basic dari tourism di Bali ini adalah nature. Jadi rata-rata itu contoh seperti misalkan di Penglipuran. Penglipuran itu ada desa tapi mereka juga punya hutan bambu. Kemudian di sini saya lihat ada beberapa tokoh wisata di Munduk ya. Munduk itu juga basicnya adalah alam. Mereka punya hutan penyangga, danau di atas sebagai sumber air untuk wilayah-wilayah di bawahnya. Kemudian ada juga seperti misalkan Sangeh. Mereka juga punya, memang atraksinya adalah monyet tapi ada hutannya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu kita di Indonesia itu sekarang sudah ada bursa karbon. Jadi bursa karbon ini memberikan kesempatan kepada desa, kemudian pelaku usaha yang bergerak di bidang lingkungan, dalam hal ini adalah terkait dengan penghijauan atau reboisasi, penanaman hutan kembali, itu dapat menjual karbon mereka di bursa karbon. Jadi kalau misalkan desa-desa yang mengelola hutan adat, itu sebenarnya sangat memungkinkan menghasilkan tidak hanya dari sektor pariwisatanya saja, namun juga bisa menjual penyerapan karbonnya. Tentu kami di OJK memberikan pendampingan untuk hal itu, kalau misalkan itu diperlukan. Jadi mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bisa memancing diskusi kita nanti berikutnya. Ya, terima kasih. Saya tutup dengan sebuah pantun, kelegian bersama aura kasih, cukup sekian, terima kasih. Oke, tepukan lu. Terima kasih Pak Adi, informasinya sangat menarik, terlebih terkait juga dengan informasi inovatif financing gitu, karena masalah pendanaan ini juga banyak caranya tadi, terutama dengan isu-isu yang keberlanjutan. So, we have the last speaker, Professor Wong. So, we have discussed related to the national policy in Indonesia, and then also best practice in destination level. Pak Sadewo already told us about how they manage their waste properly in the destination level, and also from the financing institution, OJK, also told about how we can use the scheme of the sustainability financing
including the obligation from the province or to funding the projects that relate on the sustainability. So I think you can told us about how in your resource or also you can relate to your government or also in ASEAN, how they actually manage their policy and then also support the industries, support the stakeholders to, to get the initiative or sustainability to empower them. So I think we can learn from you how the policy in the national level and industry level to, as you say, that stick and carrot to drive them to be more sustainable. So the stage is yours. Good afternoon. I started from KL, Kuala Lumpur at 3:30 a.m. this morning. And I came back from Guangzhou last night. I cut my trip short because it's a very important event. How many hoteliers are here? Can I have a hands up? How many hoteliers? Okay. Yeah. Okay. I've been in the hotel business for 35 years. Yeah, my own hotel. But I've also been in the tourism line another 15, 20 years. I've been in the business for 50 years. But I started as a nature guide. I developed the nature guide course for the country, Malaysia. I also developed a training program for ASEAN Green Hotel. Now, we heard the governor speaking, we heard the mayor speaking, we heard finance banking speaking, but we go back to the basic. Yeah, the basic is how do we cut our carbon? How do we save energy? How do we save food? Food security is a major issue. We live on an island. My hotel is in Langkawi. Not so big, although it's 3/4 the size of Singapore. Singapore got 6 million people. Langkawi only got 100,000 people. Not many, but we have about 3.5 million tourists. So now, I will be very quick. I want to give these slides to whoever is interested, and maybe later on, if interested, I work with tourism, your Indonesian government. I'm happy to teach online, complimentary, yeah, because knowledge not shared is no knowledge, yeah. So it's important we learn from each other. But I'm amazed at how many local community is pushing for sustainability in Bali. I'm very happy. I saw all the exhibition. I went to almost everyone. Now I will push very fast. Let's see how fast can I go. Oh, how do you move forward? I want to be very quick. Can someone tell me which is the forward button? Can someone tell me where's the forward button? I'll go very fast. Yeah. So shall I say, can I help do myself? Boleh saya pencet cepat saya sendiri? Ini boleh. Which is the forward button? Can you tell me? Who is the forward button? Can you show me? Which is forward? This one, yeah? Okay, thank you. I'll just stand. So the resort is sitting on 4 hectares. Yeah? And I reserve 1 hectare for recycling, sustainability, organic farm. So my vision, from day one I started this hotel, this is my 3rd hotel 21 years ago, is to make it the greenest in Malaysia, the region, and globally. But also to make it a hotel school, a green hotel school. There's no such thing as a green hotel school at the moment. I teach in university for 40 years in hospitality and tourism. In 3 universities, but I'm a visiting professor from China to India to US to UK. So there's hospitality school, but no green hotel school. Why?
because it includes architecture, it includes engineering, it includes biotech, includes natural science, yeah, and physics. So who was the boss? So I keep teaching and writing and publishing with the university I'm at. Now, for any hotel, you need to have an environment policy. Yeah, I'll be very quick. We look at the big picture. Climate change is affecting all of us. Yeah, so how do we do it? Yeah, everybody say it's expensive, but it's very important to look at the UN 17 SDG. Yeah, it will give us a guideline. You don't have to achieve all. Yeah, we have achieved all, but you start with small steps. Start with small baby steps. Yeah, I'm just pointing out because this is quite common. We have tick all the boxes. Yeah, because I like challenges. So 3 years ago, I invited UNDP and UNSDSN, two UN body, and the bosses to come for an ASEAN Green Hotel course. Now this is for ASEAN, for all of ASEAN. So after they finish 2.5 days, they say, wow, we achieved the 17th SDG. So we'll call your hotel, you know, Center of Excellence in Sustainable Hospitality, achieving all the 17 SDG. They made me their consultant because I have over 200 ways of solution. In that 2.5 days, they saw 100. Yeah. So we have the UN bosses. It's not easy to get a UN head to come over for 3 days, and I got 2 of them. Yeah. But because one of them came on their own, had a holiday, understood, so he easily came. And the other one, my ex-vice chancellor of a university, he now works with UNSDSN, he knows us. They were the first to publish my work in 2009, so he got the BOSSer. So it's a very long-term journey, yeah? So key element, water, composting, zero waste. There is no such thing as zero waste. You always have a balance. Yeah. For those who want to take slides, you can have all of it. That's the whole idea. I want to give everyone so you can look back. And I got my WhatsApp. You can contact me also. Now we are on an island. Erosion of the coast is serious. Yeah. So here, we look at 5 things: waste reduction, recycling, food security, of course, organic farming, water and energy efficiency, green construction, community engagement, innovation and research, technology and sharing. When I say sharing, I don't mean sharing just within Langkawi, within Malaysia. I share globally. I speak all over. Yeah? So, now, when I talk about innovation and research, I started with one researcher 21 years ago. Now I have 3 full-time researchers. Now, if you are really serious on innovation, you have to do research work. You have to put money behind. Yeah? I'm not sure any of the hotel has got researchers engaged. I even have a doctorate in agriculture engaged. Yeah? Now, food security, major issue. I have to admit, Malaysia don't even have an agriculture university. We closed it when we went industrialization in the 80s. They are all booked agriculture. So no hands-on. So I provide hands-on. So I teach lecturers in agriculture because I love food production. So we have our own little farm. Yeah, we produce as much food as we can. Yeah. So now there are many things that we do. This one I like to share with you. Because we are on 4 hectares, you need to do fogging during the rainy season more. We do 3 times a week during rainy season, and it cost me 5,000 ringgit.
Yeah, it's about 1,000 to 300 US. Today, we do it for 100 ringgit. That means we do it for 25 US instead of 1,200 US. How? Soap solution, liquid soap. You can be your floor cleaner, just depend on the brand, 5 to 8%. Dilute with water, and you can kill your mosquito, your ants, your cockroach, spray straight. Yeah? So there are many, this is cheap. No need to patent soap solution. Yeah? Sorry. Then, of course, in natural farming, we have lots of wood. Also from the sea, we make our own charcoal. No need to buy. Yeah, of course, we make BASF. I came to Indonesia 8, 9, 10 years ago to learn about BASF. I have a farm in KL. I'm doing this in Langkawi. And of course, here they are expert. Of course, we got commercial BASF building now in Malaysia. You know, you need to have a close look. Of course, energy, you know, everything is solar hot water. Now we are working on second generation, which is in vacuum pipe. Yeah. Energy, electric vehicle. Yeah, LED, solar dryer, because we make tea and from mulberry leaf, from frangipani flower, from pandanus, from lamp. So all is not using electricity. Yeah. Now normally, not updated. Normally electricity for hotel generally is 8% to 25% or 22%. Ours is only 3%. Yeah, and we confirm it with a consultant I engaged who used to be the GM of Hyatt for 10 years. So he says, wow, your energy saving is a lot. Because besides labor cost, energy is the highest cost. And with the war in the Middle East, we negotiated with our National Electricity Board, which is private sector. Instead of reducing, they say, we have to increase your electricity rate. So more saving has to be done. Of course, water conservation, straightforward. We do ground charging. Now, you have, because in Indonesia, you use a lot of groundwater, every business. In Malaysia, we don't. But I still use it because I have a wetland, and when you have a higher groundwater level, your fruit trees will be better off. Yeah? So we collect only dry season, we collect aircon water. You know, one day you can collect 8 to 12 liters. This is another system. I'm actually building another 1,000,000 liter. In water tank, 500,000. This is another 1,000,000 liter, which is deep, a monsoon drain. I made it bigger and deeper. But 1,000,000 liter, I also rear fish. But not just fish, it's what you call polyculture. 3 different types of fish. Bottom feeder, middle, and upper. But I don't buy any food. I grow azolla and duckweed, of course, with black soldier fly maggot. So we don't buy anything, or everything is free. Yeah, okay. So, 1,000,000 liter, we harvest our grey water for garden. Everything is nature-based solution. Yeah, this is what I'm very proud about. I can treat all wastewater to drinking water standard, including waste oil. No wetland in the world treat waste oil. I treat waste oil. It's a patent, but I'm giving away. Yeah, so I'm happy because we got to do this project. We got 10 million US, not for me, for all of Pantai Tengah and half of Chenang where the beaches are, to treat the wastewater using my system. So this is commercial. About 8,000 businesses, hotels, restaurants dump the waste here, and we clean it to drinking water standard. Not class 2,
class 1. All you have to do is UV filter, you can drink. So this is a system which I developed, took me 35 years. Yeah, we have, now this is very big storm. They took out my bridge, but I got locked from the sea, and I made new staircase from the sea. So this is a system that we developed, grow a tree beside, and then 2 meter down, bioengineering, the roots into the gabion, they hold together. Anyway, I've got a few minutes, I do very fast, yeah? Okay, what we did was we let the shore grass grow out, and then we grow trees, so I extended my beach 5 to 10 meter using nature. But it cools the temperature down by 20 degrees, generally, yeah? A lot of open space. Tree that fell on the garden, I make table out of it. I took revenge, made 6 tables from this huge tree. Nothing to do, I built a tree house, yeah? So the whole idea is sharing knowledge, yeah? Of course, this one you need, we teach a lot of people, yeah? I was asked to speak at the World Expo on behalf of the government, yeah? Continuously, we are educating our community, yeah? Farming courses, lots of teaching, lots of sharing, yeah? Yes. Now, because we are ESG compliance, we collect a lot of data, continuously collecting data. Every day, waste food collect, we compost. Now, I've developed a system of composting without turning within 1 month. Yeah, I hope to make it faster. If I chop out the food, it's just physics, more micro space to react, it will be faster. So I'll teach you online, happy to share how to do it. Yeah, so this every day we compose what we have, and within a month we get our compost without turning. So this is what we do. Compared, we have always keep improving from the beginning. Water, energy, always saving. Waste generation we also reduce. Yeah, continuously. Staff engagement. Yeah, you have to keep training the staff regularly, every department. Yeah. I'm very much involved as an owner. I'm very much involved. I'm hands-on, because you have to, when you teach, you have to know what you're talking about, especially if you're teaching at the university and professional body. Yeah. Okay. Basically, with a lot of stray dogs, we also help out local community. A lot of engagement with all the different NGO. Sorry, I have a lot of information. Now our idea is how to do carbon zero. Yeah, the government is going to go. They already told us we have to pay carbon tax by next year. So the only way is you need to have the stick and the carrot. So I'm asking the government, hey, give some incentive. But the community we are working with, now the difference, we all talk about sustainable tourism, yes, but sustainable tourism will still leave an effect. So what you have to do is regenerative tourism. Tourism that actively restore ecosystem, community, culture, and climate system, creating net positive impact. That's the only way. Yeah, I've been talking about sustainable tourism for a long time, but this is one step higher. Yeah, thank you. Okay, give an applause to Professor Anthony for sharing. Okay, you did a lot. You did a lot. Hello, hello. Okay, thank you, Professor Anthony.
You did lots of things, the sustainable initiatives in your resorts, and also what you say that the governments related to the policy and also the incentive and disincentive. I think it will be a great scheme to the industry. We call it a stick and carrot. Okay, so we can learn maybe for the national level and also from the destination level. So I will open 2 questions, one from the offline and then one from the online. First, you can say your name, institution, and also the questions, which panelist that you want to ask a questions. Okay, I think we have a one. Tolong panitia mungkin, ada silakan. Terima kasih sebelumnya. Thank you very much, moderator, for this opportunity. Sebelumnya mohon izin saya perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Faruqi, saya mewakili Pemprov DKI Jakarta. Kebetulan saya sebagai Abang None di bawah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Terima kasih atas penjelasan yang luar biasa dari para panelis dan juga moderator terkait dengan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pariwisata tapi juga tetap memadukan value-value dari sustainability dan juga cinta terhadap lingkungan. Mungkin saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada Bapak Bupati. Mohon izin Pak Bupati, Gubernur kami Bapak Pramono Anung telah mengeluarkan Instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 di mana kita diwajibkan untuk melakukan pemilihan sampah dari sumber sebagai bagian dari transformasi pengelolaan sampah menuju ekonomi sirkular. Mungkin pengalaman banyak daerah termasuk di Jakarta juga menunjukkan bahwa tantangan terbesar pengolahan sampah ialah mengajak serta menjaga konsistensi partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Mungkin itu yang tadi belum sempat Bapak Bupati jelaskan lebih dalam terhadap hal tersebut karena itu menjadi interesting point. Jadi pertanyaan saya bagaimana Bapak Bupati sebagai sebagai pemimpin di pemerintah Kabupaten Banyumas, bagaimana strategi Bapak dalam mengkombinasikan edukasi, insentif ekonomi atau digital dan penegakan aturan agar pemilihan sampah menjadi budaya yang berkelanjutan bagi masyarakat itu sendiri. Mungkin itu pertanyaan saya, Bapak Bupati. For the second question, I would like to go to Professor Anthony. Thank you very much, Prof, for the presentation. As an academic, I would like to ask your perspective as we are part of the government. So from the perspective of the Jakarta province government, where we are home to many local and international hotel brands that operate throughout our city, what do you see as the most effective role of government in advancing sustainability with the hospitality sector? Beyond regulations, how can governments encourage meaningful compliance while ensuring hotels remain competitive and commercially viable? I think that's all. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Dari Mas siapa tadi? Mas Faruqi. Mas Faruqi. Oke, tadi dari Abang Jakarta ya, jauh-jauh dari sini ya. Oke, pertanyaan pertama tadi silakan Pak Sadewo terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Iya, langsung. Mas Pramono Anung ya, sahabat saya. Intinya pertanyaannya bagaimana membangun kesadaran masyarakat gitu kan. Untuk ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah susah Mas. Jadi kalau tidak diiming-imingi cuan itu enggak mau. Jadi awalnya kami membuat KSM, Pak Husen dengan saya, itu KSM-nya digaji dengan APBD. Itu berjalan selama 1,5 tahun. Setelah 1,5 tahun saya kumpulkan lagi mereka. Itu tempat-tempat pengepul sampah yang tidak disubsidi dari pemerintah. Mesinnya mereka tidak dikasih, mereka tradisional bisa hidup kaya. Mereka bisa, yang muslim bisa haji, kadang-kadang yang laki-laki bininya lebih dari 1 gitu. Kalian sudah dikasih hanggar, dikasih mesin, masa minta subsidi terus? Akhirnya bertahap kita potong subsidinya. Kemudian mereka mengambil uang dari iuran warga. Sehingga warga berkumpul dengan KSM, mereka berdiskusi berapa kemampuannya.
antara di satu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Untuk di kota yang ada rumah makan tadi saya ceritakan ada yang 1 bulan sampai 2,5 juta satu rumah makan. Ada yang rumah sakit sampai 2 juta, ada yang 500.000. Tapi per rumah tangga di desa-desa itu yang minimal 15.000 per bulan. Ya. Jadi diawali dengan seperti itu. Terus iming-iming lagi Pak, ini kita bukan Singapura. Kalau Singapura kan dengan aturan yang keras mereka patuh. Kalau di Indonesia kan memang budayanya budaya ngeyel Pak, susah. Mungkin karena kita jajahan Belanda ya, kalau jajahan Inggris mungkin ada pendidikannya. Saya pernah ngobrol dengan Mas Pram juga, mungkin kita perlu dijajah Inggris 5 tahun biar tertib gitu ya. Gini, jadi perlu iming-iming. Rumah tangga yang mau memilah sampah dari rumahnya, maka plastiknya akan dibeli awalnya dengan APBD Pak. Ini agak nekat kita. Ya. Sekarang yang membeli ya KSM itu. Kemudian kita membuat satu perusahaan daerah, Perusda, BUMD, Banyumas Investama Jaya yang saya tugaskan salah satunya adalah ngelola sampah ini. Sekarang mereka beli. Jadi di rumah tangga yang bisa memilah sampah plastik, yang langsung mereka jual, yang tidak bisa dijual, tapi plastik-plastiknya bisa dikelola jadi biji plastik KW2 dibeli oleh Banyumas Investama Jaya. Dengan aplikasi, mereka cukup masuk ke aplikasi Salin Mas, kemudian akan diambil oleh Jack Nyong itu, ojeknya Nyong. Diambil dengan motor roda 3. Kemudian rumah tangga yang belum mau memilah, mereka kerjasama dengan KSM tadi yang ukuran 15.000 per bulan. Itu membutuhkan waktu Pak. Saya juga bingung Jakarta itu di Bantar Gebang banyak sekali sampah tumpukan, kenapa nggak dirubah jadi energi? Jawabannya satu, karena zero waste to energy, jumlah tipping fee yang dibayarkan, itu jauh lebih besar dari nilai energi yang dihasilkan. Coba dihitung. Itu yang dilakukan Singapura, kan Singapura negara kaya, dia nggak peduli. Yang penting sampah hilang. Jadi energi, nggak jadi masa bodoh. Nah mungkin DKI Mas Pram lagi mikir itu, kuat nggak duitnya DKI? DKI kan kaya. Kalau Banyumas nggak kuat. Makanya saya tidak memiliki program zero waste to energy, tapi zero waste to money untuk nyari duit. Gitu Mas. Oke, matur nuwun. Thank you, Pak Sadeo sudah terjawab ya. Okay, and the second question, please. Now, this is a government and private sector issue. Okay, what we do here, the government got UNDP to do a trainer program for all the different hotel association, the budget hotel owners and hotel association throughout the country. Association, 5 days program. Last year we did it. Train them, give them the solution how to reduce energy, water waste done at our resort. And then we also are working with the government now with MOTAC, Ministry of Tourism, on star rating. Now, used to be 10% on sustainability. Now we are pushing it to 20%. Now, automatically, they used to have a green hotel and then star, now combined together. And certification. Yeah. Now, I would hope that more will go under the ASEAN Green Hotel because that's the cheapest certification and it's a combination of 11 ASEAN countries. But most important, show them how to save energy, water, waste, and if you don't have space, work with third party that can take your waste and do, reduce your carbon footprint. So, city hotel very difficult. Resort like in Bali, they have the space, yeah. So it's collaboration. That's the only way. You cannot be one way. So you have the stick, and you have got the carrot. So when they are certifying with a star rating, then if they achieve the sustainability, they get tax incentive from the different government ministry, MIDA. So you got to have something for them because they will spend money and time. So this is how we are moving. Yeah, thank you. Thank you, Prof. Anthony. Cukup ya Mas, kira-kira? Oke. So, because karena waktu sebentar lagi habis, satu pertanyaan terakhir ya dari teman-teman online. Silakan, apakah ada pertanyaan? Any questions from online participants?
Dari panitia apa bisa ditampilkan kalau ada ya? Berapa peserta yang hadir? How many participants? Lumayan sih kalau dari layar. 39. Di chat kayaknya ada. Bisa diklik chatnya mungkin. Oh, itu dari panitia. Oke, saya hitung mungkin 5 detik ya. Kalau enggak saya oper ke offline. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, there's one questions from Alvin. What is the impact climate change to Langkawi Resort? So, simple question. So, please maybe it's addressed to you. Yes, very good question. We used to get flooding once every 8 to 10 years. Now every other year, we get big storm and flooding and strong wind taking down trees. So we, on the island, I've been on the island since 1980, 30 over years, we can feel it. We can feel on the island there's issue. And sometimes, no dry season. We got 6 hot season, almost no rain. Sometimes it rained during the hot season. Last year, no dry season. Rain the whole year. So we can feel the effect. Yeah? So this we can feel. I'm not sure how Bali is, but in Langkawi, we can feel it. Thank you, Prof. Anthony. Because of the time and also the committee already informed me. So please give an applause to all the panelists for the good inspiration and insights that we can learn for our better tourism future. Sedikit sebelum ditutup, mungkin ada beberapa kesimpulan ya yang saya coba catat. Yang pertama tadi sudah ada dari Kemendagri, kemudian ada dari Kabupaten Banyumas, Pak Bupati, kemudian ada dari OJK dan juga dari Profesor Anthony ya, terkait dengan inisiatif yang sudah dilakukan di resortnya. Yang pertama adalah kebijakan secara nasional ada gitu ya, tapi memang implementasinya kita berbicara secara umum masih butuh penguatan di tingkat daerah, sehingga sinkronisasi terkait dengan RPJMD ini bukan hanya sekedar dokumen, tapi juga kepemimpinan yang kuat, yang berani, sehingga tidak hanya di atas kertas, tapi juga bisa dilakukan secara nyata, seperti itu. Kemudian dari sisi pembiayaan, ekosistem pembiayaan hijau tadi sudah dijelaskan juga, termasuk masalah taksonomi hijau, kemudian juga beberapa instrumen seperti obligasi di tingkat kabupaten maupun daerah, ini sebenarnya bisa diakses ya. Tapi tantangannya adalah terkait dengan literasi dan juga informasi, sehingga akhirnya tadi skema-skema yang inovatif itu bisa diakses oleh teman-teman UMKM ataupun dari pemerintah daerah. Kemudian tadi juga sustainability sudah disampaikan inisiatifnya dari Profesor Anthony di resortnya ya, itu cukup sangat banyak gitu ya. Nah, kita bisa belajar bahwa sustainability itu tidak harus mahal, tapi bagaimana kita punya tadi step-step progresif, kemudian juga bagaimana kita memonitor dan menganggap bahwa sustainability itu is investment ya, bukan cost. Karena tadi beberapa inisiatifnya terbukti bisa mengurangi biaya-biaya yang bisa tadi menekan dari sisi ongkos gitu ya, atau cost. Kemudian yang terakhir adalah transformasi keberlanjutan tidak bisa dilakukan oleh satu aktor, tapi juga kolaborasi antar pemerintah pusat, kemudian daerah, sektor keuangan tadi, kemudian industri, dan tadi juga Pak Bupati menyampaikan bahwa masalah sampah ini bukan juga hanya kewajiban pemerintah, tapi juga kita sebagai masyarakat sudah harus punya tingkat awareness, kemudian memulai dari langkah kecil, mulai dari sekarang dan mulai dari diri kita. Sekali lagi terima kasih banyak for the all panelists, termasuk Bu Diah yang join secara online. Mudah-mudahan insight-insightnya bisa kita terapkan ya di masing-masing institusi ataupun masing-masing dari individu. Dan sekali lagi saya selaku moderator mohon maaf jika nanti ada kesalahan, dan juga saya mengapresiasi tinggi kepada
teman-teman Ekoturism Bali, Bu Ami dan juga Bu Susi, dan juga dari Kementerian Pariwisata, Pak Amnu kebetulan yang akan hadir, yang sudah hadir juga, dan tentu dari semua audiens yang hadir pada sore hari ini, tentu besok masih ada ya, jadi mohon nanti bisa hadir kembali. Dan sekali lagi terima kasih banyak, dengan ini saya tutup untuk sesi panel di sore hari ini. Terima kasih banyak, Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam kebajikan. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk semua audiens ini yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga speakers di session ketiga, the panel discussion tentang Scaling Sustainable Tourism in Indonesia, Policy Alignment, Climate Resilience, and Innovative Financing. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi hadirin. Terima kasih banyak, terima kasih juga kepada seluruh penaja yang sudah ikut berdiskusi tadi. Dan selanjutnya kita akan memberikan appreciation kepada speakers dan juga moderator pada kali ini di session ketiga panel discussion. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Bapak Amnu Fuaidi selaku Asisten Deputi for Sustainable Tourism Business Management untuk menyerahkan penghargaan kepada para narasumber dan moderator kita pada sesi panel discussion kali ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada moderator Bapak Muhammad Nalendra. Terima kasih juga kepada Bapak Sadewo, Bapak Antoni Wong, Ibu Diah dan juga Bapak Bagus Adi Wijaya. Semoga kedepannya terus memberikan kebermanfaatan bagi tourism di Indonesia. Baik, foto bersama akan saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke baik, terima kasih banyak kepada narasumber dan moderator kita. Terima kasih juga Ibu Dia dari Kemendagri. Semoga dapat selalu memberikan kebermanfaatan dan kontribusi untuk pariwisata yang ada di Indonesia.